Kesultanan Banjar. Bagian 2. Kedatangan Belanda. Ratusan tahun sebelumnya, tahun 1606 dan tahun 1612, ketika Kesultanan Banjar belum berusia lama, Belanda yang masih diwakili oleh VOC sudah mencoba menjalin hubungan. Namun, diplomasi dagang itu gagal. Setelah itu, VOC yang berpusat di Maluku dan Batavia tidak pernah lagi melabuhkan kapalnya di Banjar. Tahun 1817, pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman, Belanda merapatkan kapalnya ke pelabuhan Banjar. Seperti zaman VOC, kedatangan Belanda ketika itu membawa misi diplomasi perdagangan. Belanda ternyata lebih beruntung daripada VOC. Mereka mendapatkan izin untuk membuka kantor dagang di beberapa tempat, termasuk kota Waringin. Tahun 1826, pada masa kekuasaan Sultan Adam, wilayah pesisir Banjar mulai dikuasai Belanda. Namun, penguasaan saat itu lebih dalam urusan perdagangan. Kesultanan masih memiliki kedaulatannya. Hingga menjelang tahun 1840, kepentingan Belanda di Kesultanan Banjar masih dalam tahap perdagangan. Memasuki tahun 1840-an, Belanda mulai menunjukkan wajah aslinya. Dengan intimidasi, Belanda berhasil mendapatkan izin membuka tambang-tambang batu bara di wilayah yang jauh dari pesisir. Bahkan, Belanda mulai berani turut campur dalam masalah internal kesultanan. Pasukan Belanda pun tidak ragu-ragu memasuki istana Sultan. Tahun 1857, Sultan Adam wafat. Campur tangan Belanda dalam suksesi kepemimpinan mulai menimbulkan ketegangan dalam istana. Belanda mengangkat Sultan Tamijidillah, cucu dari Sultan Adam. Keberadaan Sultan Tamijidillah membuat rakyat tidak suka. Kebiasaannya meminum minuman keras sangat melukai rasa keislaman rakyat Banjar. Sultan Tamjidillah adalah putra dari Abdul Rahman, dari istri pertamanya, putra mahkota yang terlebih dahulu wafat pada tahun 1852. Belanda mendukung Sultan Tamjidillah karena memberikan konsesi yang sangat besar berupa kekayaan alam Kalimantan. Sebenarnya, rakyat dan para pejabat tinggi istana lebih menyukai Pangeran Hidayatullah yang naik tahta. Pangeran Hidayatullah adalah putra dari Abdul Rahman dengan istri kedua yang lahir pada tahun 1822. Situasi ini membuat ketegangan-ketegangan politik di istana semakin meningkat. Tahun 1859, dengan tensi politik yang sangat memanas, seorang pangeran yang masih keluarga istana melancarkan serangan terhadap pos-pos militer Belanda. Pangeran Antasari mengambil inisiatif tindakan militer untuk mengatasi polemik di Kesultanan Banjar. Dalam perjuangan melawan Belanda, Pangeran Antasari ditemani oleh putranya Mahmud Seman. Bukan hanya pos-pos militer, pasukan Pangeran Antasari juga menyerang tambang-tambang batu bara yang dikuasai Belanda. Tanpa memberikan ampun, semua orang Belanda yang ditemui dibunuh. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809. Ayahnya adalah Pangeran Masohot dan ibunya Gusti Hadijah. Pangeran Antasari memiliki nama kecil Gusti Inukertapati. Meskipun masih kerabat kesultanan, keluarga Pangeran Antasari memilih hidup jauh dari tembok istana. Ketika mendengar Pangeran Hidayatullah disingkirkan Belanda, maka Pangeran Antasari membelanya. Bagi Pangeran Antasari yang lebih berhak dan layak menduduki tahta kesultanan adalah Pangeran Hidayatullah. Perjuangan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah semakin mendapatkan dukungan rakyat. Pangeran Antasari kemudian mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai sultan dengan gelar Sultan Hidayatullah. Berbagai pertempuran pun berkecamuk semakin seru. Dukungan rakyat semakin lama semakin kuat. Korban di pihak Belanda pun semakin membesar. Melihat situasi yang genting ini, Belanda mengambil sikap tidak terduga. Belanda menangkap Sultan Tamjidillah pada Juli 1859 dan mengasingkannya ke Bogor. Belanda kemudian menghapuskan Kesultanan Banjar dan mengumumkan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas bekas Kesultanan Banjar secara langsung. Inilah karakter asli Belanda, yaitu penjajah, bukan pedagang. Belanda pun menambah kekuatan militernya dengan mendatangkan pasukan tambahan secara besar-besaran. Pertempuran besar segera pecah
kekuatan baru pasukan Belanda berhasil mendatangkan korban jiwa yang cukup besar di pihak pasukan Pangeran Antasari. Tekanan tentara Belanda mulai menampakkan hasilnya. Pada Januari tahun 1862, Sultan Hidayatullah menyerah. Belanda kemudian mengasingkan Sultan Hidayatullah ke Cianjur. Setelah menyerahnya Sultan Hidayatullah, Pangeran Antasari pun tetap melanjutkan perlawanan. Pangeran Antasari menjadi pusat kepemimpinan dari kesetiaan rakyat Banjar yang menolak Belanda. Bukan hanya kaum muslimin, semua unsur rakyat Banjar yang anti terhadap Belanda mendukung perjuangan Pangeran Antasari. Sayangnya, usia yang tidak lagi muda membuat Pangeran Antasari mudah terserang penyakit. Beberapa bulan setelah menyerahnya Sultan Hidayatullah, tepatnya Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena terkena penyakit cacar. Kepemimpinan perjuangan pun kemudian diteruskan oleh putra Pangeran Antasari, Mahmud Seman. Rakyat pun kemudian mengangkat putra Pangeran Antasari sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Seman. Semakin menguatnya Belanda di Banjar, membuat Sultan Mahmud Seman mengalihkan perjuangannya ke wilayah hutan dan pegunungan. Pada tahun 1875, Sultan Mahmud Seman mendapatkan dukungan besar dari seorang tokoh Muslim Dayak yang bernama Surapati. Belanda ternyata tidak mudah menghentikan perjuangan Sultan Mahmud Seman dan rakyatnya. Hingga ke pergantian abad, perlawanan Sultan Mahmud Seman tidak mampu dipatahkan. Namun, usia Sultan Mahmud Seman yang semakin lanjut membuat kekuatan fisiknya semakin menurun. Namun begitu, beliau tidak menyerah dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Pada tahun 1905, pada sebuah pertempuran, Sultan Mahmud Seman gugur. Gugurnya Sultan Mahmud Seman pun mengakhiri perjuangan rakyat Banjar. Garis kepemimpinan dari Pangeran Antasari pun juga berakhir. Belanda pun berhasil menancapkan pengaruhnya di seluruh bekas wilayah Kesultanan Banjar hingga beberapa puluh tahun mendatang.